Bagaimana saya berupa memediasi antara Ibu Desire dengan Bapak Sitompul Hotmaya. Jadi ada dua nih persoalannya, persoalan yang pribadi dan juga persoalan yang internal mereka. Nah, jadi upaya yang terbaik yang ingin saya lakukan adalah, karena saya melihat akar masalahnya ini kan adanya persoalan perceraian, rencana perceraian ya, antara Ibu Desire dengan Bapak Sitompul. Nah, ini yang harus diselesaikan dulu mestinya. Nah, saya sebagai mediator ya, kebetulan saya sudah bertemu dengan Ibu Desire, saya juga sudah bertemu dengan Bapak ya. Jadi ruangan ini saya ketemu dengan Bapak dan saya berupaya untuk mediasi mereka. Dan kebetulan mereka bersedia, ya, mereka bersedia untuk dimediasi. Walaupun mungkin syarat-syaratnya yang harus kita bicarakan dulu, ya. Nah, oleh karena itu saya berharap dengan penjelasan saya sekarang di sini, kedua belah pihak itu kalau boleh, ya, ceasefire dulu lah, gitu ya, istilahnya kalau dalam perang ya. Artinya jangan dulu melakukan upaya-upaya hukum yang lain. Ini harapan tentunya, supaya mediasi ini bisa berhasil. Tentunya saya sebagai mediator harus bersikap adil dan bertindak adil. Upaya yang ingin saya lakukan tentunya apapun sulitnya, betapapun sulitnya, saya akan berupaya juga apakah masih mungkin dilakukan rujuk di antara mereka. Ini pasti akan saya lakukan, ya. Tapi kalau umpamanya hal itu pun tidak tercapai, paling tidak kalau toh harus berpisahnya itu kita cari jalan keluar yang terbaik. Kalau mengenai persoalan harta, saya kira kedua pihak ini tidak terlalu sulit menurut saya, ya. Ya, mereka kan sama-sama orang hebat, ya. Jadi nggak ada kesulitan menurut saya. Cuma mungkin, ya, karena sudah terlanjur perkara ini menjadi sedemikian rupa, ya. Bayangkan dari perkara perceraian menjadi persetujuan di Dewan Kehormatan Peradi. Ini kan sudah meloncat ini. Seyogianya tidak perlu sejauh ini. Jadi mungkin sudah ada luka-luka, ya, damage, ya, kerugian yang timbul akibat itu. Nah, ini yang mungkin harus diselesaikan. Jadi harus kita rundingkan dulu mengenai hal ini. Memang jalannya terjal, saya harus katakan, jalan ini sangat terjal. Tapi betapapun ini jalan yang terjal, kita tetap harus berupaya. Ya, terlanjur ini menjadi konsumsi publik, seharusnya kan tidak perlu. Ya kan, karena ini persoalan rumah tangga biasa, karena sudah terlanjur konsumsi publik. Saya juga berharap publik, teman-teman wartawan di sini, ikut juga lah membantu agar berita-berita yang disampaikan itu juga tidak memperuncing, tapi juga membuat sejuk di antara mereka. Ya, teman-teman Pak Hotma, teman-teman Bu Desire, saya himbau juga agar ikut juga. Siapa tahu ada cara yang terbaik bisa mendorong agar masalah ini dapat diselesaikan dengan segera. Jadi itu yang akan saya coba usahakan itu. Jadi bagaimana caranya kita menyerukan bahwa kedamaian itu adalah paling utama, ya. Jadi supaya, karena gini, yang paling penting mungkin kenapa harus bermediasi, ini penting, ya. Bukan soal hanya harta, bukan soal hanya cerai, tapi damage, ya, yang timbul selama ini. Bayangkan ada tuduhan perselingkuhan kiri dan kanan. Nah, kalau ini bisa damai, bisa dalam arti diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat, maka tentunya itu bisa kita cover, gitu kan? Kita bisa selesaikan bahwa isu itu mungkin tidak benar, yang ini tidak benar, sehingga kehidupan mereka berdua akan menjadi baik, gitu. Ya, mengenai apa yang disampaikan mungkin saya tidak bisa sampaikan karena saya khawatir itu akan mengganggu mediasi. Tetapi yang pasti saya pastikan Ibu Desire juga sangat ingin hal ini selesai dengan baik. Dan juga saya juga dengar dari Hotma juga sampai kemarin, ya, juga
Pak Kotma juga ingin menyelesaikan dengan baik. Yang jadi sulit buat saya sekarang, saya membaca tadi di berita CNN ya, online, dari Pak Muara Karta tadi membuat syarat bahwa katanya harus kuasa dari Pak Hotman, dari distrik Hotman harus dicabut, baru bisa damai. Nah ini yang tadi, tapi itu baru saya baca barusan ini waktu saya datang ke sini. Nah kalau itu benar, memang akan jalan menjadi sulit, ya kan? Nah, jadi beban saya semakin berat lagi, gitu ya. Karena bagaimanapun, apa bisa dengan cara yang lain, gitu ya. Nah, ini mungkin tugas-tugas saya lah, ya. Tapi sepanjang mereka mau berbicara, menurut saya akan ada jalan. Kecuali kalau mereka memutus pembicaraan, ya namanya sudah tidak mungkin lagi, gitu ya. Tadi Pak Oto bilang katanya harus ada syarat-syarat kalau misalnya mereka berdamai. Ini di luar dari Pak Muara Karta ya Pak. Ya, syarat-syarat apa sih Pak yang diajukan mungkin? Ya, Katanya makanya saya syarat-syaratnya bilang, itu berat. mungkin ini sebelum saatnya saya sampaikan, karena itu kan isi daripada musyawarah kan, ya, yang bisa iya, bisa tidak, itu kan harus dirundingkan gitu. Jadi saya tidak akan membuka isi pembicaraan karena itu confidential basis ya. Tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa kedua belah pihak sementara ini, saya nggak tahu besok, sementara ini masih berkeinginan besar untuk bisa menyelesaikan persoalannya ini. Ya, mudah-mudahan lah, ya, mudah-mudahan kita bisa selesaikan dengan baik, doakan gitu. Bang, kemarin pertemuan kemarin Bang dengan Desiri dengan Bang Hotma, mereka sepakat Bang untuk berdamai Bang. Terus bagaimana dengan laporan-laporan kepolisian yang sudah dilaporkan ke kedua belah pihak? Makanya saya bilang, ini kan ini baru tahap permulaan sebenarnya. Saya kan masih membuat istilahnya, kalau mediasi itu kan ada round ya, berapa ronde gitu istilahnya kan. Tapi ini kita bikin secara musyawarah kan nggak begitu formal ya kan. Musyawarah ini bisa kita lakukan telepon, bisa langsung dan sebagainya. Nah tahap sekarang saya belum mereka bertemu. Jadi masih kamar ke kamar nih ya. Jadi saya bicara dengan Desire, saya bicara dengan Hotma, gitu ya. Ini masih dirundingkan sampai nanti harapan saya tentunya sampai mereka bisa bertemu untuk bisa finalisasi apa isi perdamaian itu. Nah, mengenai soal ada laporan-laporan, tentunya juga itu tentunya pasti ya menjadi bagian yang harus dibicarakan. Ya. Nah, di samping ini harus kita lihat adalah bahwa ada dua perseteruan di sini saya lihat kan. Satu antara Ibu Desire dengan Hotma, ya Pak Hotma ya. Satu lagi antara Pak Hotma dengan Pak Hotma. Nah ini kan nanti tahap berikutnya lagi nih ya. Ya ini tahap berikutnya. Jadi saya pikir kalau antara Ibu Desire dengan Pak Hotma bisa selesai, mungkin antara Pak Hotma dengan Pak Hotma juga bisa diselesaikan. Sebagai ketua berani, saya punya kewajiban moral untuk bisa menyelesaikan perseteruan antara teman sejawat saya ini.